Mengapa panas sekali? Mungkinkah ini demam? Tolong aku. Menolong orang adalah tugas seorang dokter. Anggap saja seperti digigit anjing. Jangan pernah bertemu lagi. Lima tahun kemudian. Wan Xiaopao putra Wan Jike. Xiaopao, ibu sedang memberikan konsultasi medis gratis di sini. Setelah selesai, ibu akan membelikanmu bakpao daging yang besar untuk dimakan. Baik, Ibu jangan khawatir. Xiaopao mengerti. semoga Buddha memberkati kita. Kuil Xianggu. Klan Beta hanya hasilkan satu pewaris selama 18 generasi. Permaisuri. Jing Yu telah bertahta selama 5 tahun. Segera buat dia memberikan permaisuri ini. Seorang cicit. Ibunda. Tabib Dewa telah menyatakan bahwa aku mandul. Berdoa kepada Dewa dan memuja Buddha. Akan lebih baik jika mengadopsi salah satu dari klan kekaisaran. Bagaimana mungkin garis keturunan kekaisaran bisa tercampur? Hamba mendengar bahwa kuil Xianggu sangat efektif untuk berdoa memohon anak. Mungkin Buddha akan menganugerahi permaisuri ini, seorang cicit. Nenek maafkan Xiaopao. Buddha telah menampakkan diri. Wajah kecil ini terlihat persis seperti Jing Yu saat dia masih kecil. Ibunda waspadalah terhadap pembunuh. Kapan kau pernah melihat seorang pembunuh berusia 3 tahun? Menek Xiaopao bukan anak berusia 3 tahun. Aku sudah berusia 5 tahun. Ini adalah garis keturunan langsung dari keluarga Xiao. Mungkinkah itu wanita dari 6 tahun lalu? Apakah kau benar-benar putraku? Ibu bilang aku tidak punya ayah. Anda salah mengira aku sebagai orang lain. Cicit Beta. Ibunda. Keluarga kekaisaran memiliki pewaris. Mengapa kau tidak segera cari cicit Beta dan bawa kembali ke Beta? Beta ingin menetapkannya sebagai mahkota. Qianqi, sampaikan titahku. Qianqi. Dengan segala cara, temukan mahkota. Ya, Lolos. Apotek. Berhenti menghancurkan barang-barang. Kakak Lin. Apa yang terjadi di sini? Sekelompok orang baru saja tiba, mengklaim kami menyinggung orang mulia. Dan mereka berniat menangkap kami. Seseorang yang mulia. Ternyata kau. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Karena telah menyinggung wanita muda ini, kau harus keluar dari ibu kota. Jika ada yang berani membantumu, mereka berarti melawanku. Orang ini sombong dan angkuh. Mari kita laporkan ini kepada pihak berwenang. Baiklah, aku ingin melihat apakah pihak berwenang akan membantumu atau membantuku. Aku tidak keberatan membiarkan seluruh apotek dihancurkan bersamamu. Kakak Lin, terima kasih atas perhatianmu selama bertahun-tahun ini. Akulah yang telah menyeretmu ke dalam masalah. Xiaopao, mari kita pergi. Ki. Kaisar, mahkota ada tepat di depan. Cepat. Pergi. Apotek. Tabib. Apakah kau melihat seorang ibu dan anak? Anak itu berusia sekitar 5 tahun dan setinggi ini. Mereka sudah pergi. Hamba juga tidak tahu kemana mereka pergi. Sampaikan Kaisar, hadiah besar ditawarkan. Bahkan jika seluruh Great Key
Harus digeledah secara menyeluruh. Mahkota harus ditemukan. Ya. Bakpao. Di jalanan. Bakpao besar yang panas dan mengepul. 2 keping tembaga per buah. Ibu Xiaopo tidak lapar. Minum air juga bisa membuatku kenyang. Xiaopao. Ini semua salah ibu karena tidak berguna. Tidak mampu memberimu makan. Bakpao daging yang besar. Pengumuman resmi. Permaisuri telah mengeluarkan dekret. Merekrut pejabat wanita untuk masuk ke istana dan merawat mahkota. 10 tile perak per bulan. Aku punya ide. Istana Timur. Nona Cho. Sebagai putri bangsawan dari kanselir, mengapa Anda masuk istana jati pejabat wanita? Wanita muda ini berbeda dari kalian semua. Aku masuk ke istana untuk menjadi permaisuri. Kaisar belum membuka harem kekaisaran selama 10 tahun. Bahkan jika seorang permaisuri ditetapkan. Kandidat pertama, hamba khawatir tetap jati ibu kandung, mahkota bukan. Wanita yang merayu kakak Jingyu itu, cepat atau lambat akan kubuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Untungnya aku memiliki keterampilan medis. Itulah sebabnya aku diangkat jadi pejabat wanita ini. 10 tel perak per bulan ini sudah cukup bagi aku dan Xiaopao untuk makan bakpao daging besar setiap kali makan. Wan Qi, kau sebenarnya masih berani muncul di hadapanku. Su Baoxian, sekarang setelah kau dan aku sama-sama menjadi pejabat wanita, mengapa kita tidak mengesampingkan dendam masa lalu kita dan melayani sebagai pejabat bersama dengan baik? Jika tidak, itu tidak akan baik bagi kita berdua. Kau berani mengancamku. Orang ini. Bukankah pernah kulihat dia di suatu tempat sebelumnya? Aroma di tubuhnya penuh kasih. Hamba menghadap kaisar. Hamba memberikan hormat kepada kaisar. Memberi hormat kepada kaisar. Bangkitlah kalian semua. Apa yang baru saja? Kaisar, hamba ingin melaporkan. Wanita ini memiliki anak di rumah. Dia tentu tidak bisa mengabdikan diri sepenuhnya untuk merawat mahkota. Menurut pendapat hamba dia harus diusir dari istana. Tidak akan pernah masuk istana lagi untuk selamanya. Kau punya anak. Kaisar, hamba memang memiliki 1 anak. Namun dia sudah berusia 5 tahun. Dia bisa menjaga dirinya sendiri. Terlebih lagi hamba memiliki keterampilan medis dan memiliki pengalaman merawat anak-anak. Hamba pasti bisa merawat mahkota dengan baik. Putramu, apakah dia layak dibandingkan dengan mahkota? Mahkota masih muda. Aku butuh orang berpengalaman, jaga dia. Mulai hari ini, kau akan menjadi kepala pejabat wanita di Istana Timur. Ibu kandung mahkota juga seorang tabib. Mungkin kau bisa bergaul baik dengannya. Terima kasih Kaisar. Kalian semua boleh mundur. Ya. Wan Qi, kau tetap di sini. Meskipun Su Baoxian sulit untuk diajak bergaul, Kaisar membedakan yang benar dari yang salah. Selama hamba merawat mahkota dengan baik, dia mungkin tidak akan mempersulit hamba. Kaisar, silakan minum tehnya. Hamba tidak melakukannya dengan sengaja. Hamba mohon Kaisar mengampuni hamba. Pejabat wanitawan, tahukah kau, mengapa aku menahanmu di sini sendirian? Hamba tidak tahu. Hamba mohon Kaisar memberikan pencerahan. Dalam beberapa hari, mahkota akan kembali ke istana. Namun hamba belum pernah berinteraksi dengan anak kecil. Aku ingin bertanya padamu, bagaimana biasanya kau berinteraksi dengan anak-anak? Dekat dengan merah jadi marah. Dekat dengan tinta akan menjadi hitam. Sebagai orang tua, seseorang harus memberikan teladan, agar mahkota tidak tersesat. Namun mahkota memiliki bakat yang luar biasa. Beraninya hamba memberikan pendapat. Pemikiranmu sejalan dengan pemikiranku.
Xiao Pao, sebentar lagi, kau ikuti guru ke dalam akademi. Tunggu sampai ibu selesai mengatur Istana Timur. Nanti ibu bawa kamu hormat ke Kaisar. Oke, Baik, Xiao Pao mengerti. Ibu juga harus baik-baik saja. Xiao Pao akan menunggumu. baiklah. Pergilah sekarang, wanita rendahan. Beraninya kau bersaing denganku untuk mendapatkan. Kakak Jingyu, aku akan membuatmu merasakan perasaan kehilangan orang yang paling kau cintai. Istana terbengkalai. Kakak, kemana kau membawaku? Pejabat wanitawan tidak bisa meluangkan waktu. Dia meminta hamba untuk membawa Anda menemuinya. Cepatlah masuk. Aku tidak mau pergi. Ibu berjanji akan kembali menjemputku. Ibu. Bagus sekali. Nona Cho, Anda terlalu baik. Saat Anda menjadi permaisuri nanti, jangan lupakan hamba. Istana Timur. Mahkota bertubuh kecil. Sudut meja ini terlalu tajam. Ingatlah untuk membungkusnya dengan kain lembut untuk mencegah mahkota menyentuhnya. Juga barang-barang seperti cangkir teh, pot bunga, dan barang pecah belah lainnya. Harus diletakkan di tempat yang mahkota tidak dapat menjangkau. Pejabat wanitawan memang sangat teliti. Hamba akan segera mematuhinya. Pejabat wanitawan, ini gawat, putra Anda hilang. Xiao Pao. Xiao Pao, Xiao Pao, Xiao Pao. Di mana kau, Xiao Pao? Itu mainan kerincingan Xiao Pao. Xiao Pao pasti ada di dalam. Xiao Pao. Berhenti. Wan Kiki sebagai pejabat wanita di istana. Kau berani menerobos masuk ke area terlarang. Kejahatan apa ini? Su Palxian. Putraku dikunci di dalam. Meskipun ini adalah area terlarang. Hari ini aku harus masuk dan menyelamatkannya. Putramu jelas berada di Akademi Kekaisaran. Aku pikir kau berbohong. Itu jelas. Suara putraku tadi. Tidak peduli apapun, aku harus menyelamatkannya hari ini. Putramu memang ada di dalam. Kau berani bersaing denganku untuk mendapatkan kaisar. Maka aku akan mengambil nyawa putramu. Ini yang disebut hutang ibu dibayar oleh anak. Jika kau punya masalah, lampiaskan padaku. Jangan sentuh putraku. Baiklah, aku wanita muda ini akan penuhi keinginanmu. Selama kau berlutut dan membersihkan sepatuku untukku, bagaimana jika aku membiarkanmu masuk ke dalam? Aku tidak menyangka kau memiliki nyali sebesar itu. Aku hanya bertanya-tanya apakah nyalimu atau nyawa putramu lebih tangguh. Ibu Xiao Pao sangat kedinginan. Nona Cho adalah putri sulung dari kediaman Perdana Menteri. Kau seorang rendahan. Bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatunya. Kau wanita desa yang kasar, beraninya kau menggoda kaisar. Hamba pikir dia seharusnya ditelanjangi dan diarak di jalanan. Lupakan saja. Siapa yang menyuruh wanita muda ini berhati lembut? Masuklah. Xiao Pao, bertahanlah. Ibu di sini untuk menyelamatkanmu. Chen Qi. Ruang belajar kekaisaran. Bagaimana perkembangan di Istana Timur? Melapor kepada Kaisar, kabar telah datang dari Istana Timur bahwa persiapan telah selesai. Namun, putra pejabat wanita Wan hilang. Hal seperti itu terjadi. Perintahkan pengawal kekaisaran untuk segera mencarinya. Ya. And narrated by M Media. Kunci ini ditempa dari besi meter. Tidak bisa dibuka tanpa kunci. Kau mengingkari janjimu. Berikan kuncinya padaku. Aku bisa memberikannya padamu, tapi itu tergantung apakah kau memiliki kemampuan.
Jika kau berjalan melintasi api arang, aku akan pertimbangkan beri kamu kuncinya. Berikan kuncinya padaku. Kau menginginkannya. Kalau begitu cari sendiri. Pergilah mencarinya. Tidak. Dasar celaka. Kau pikir hanya dengan berjalan ke sini semuanya selesai. Bocah itu harus mati. Tidak. Wan Kiki. Apa yang sedang kau lakukan? Kaisar. Hamba menghadap Kaisar. Wan Kiki, aku sudah mengirim orang untuk mencari Xiao Pao. Jangan khawatir, dia akan segera baik-baik saja. Kaisar Xiao Pao ada di dalam istana ini. Dia dikurung oleh Su Paoxian. Kuncinya dibuang ke dalam api arang. Hamba harus dapatkan kunci itu, selamatkan Xiao Pao. Benarkah demikian? Tidak, Kaisar. Itu adalah putra Wan Kiki. Dia berlarian dengan ceroboh sendirian dan menerobos masuk ke istana terlarang untuk mencuri barang. Kau bicara omong kosong. Xiao Pao tidak akan pernah mencuri apapun. Kau sengaja mencoba membunuhnya. Kaisar, hamba tidak melakukannya. Hamba hanya khawatir Wan Kiki akan melindungi putranya sendiri. Itulah sebabnya hamba membuang kuncinya. Hamba juga pikirkan keamanan istana kekaisaran. Hamba memikirkan keselamatannya. Istana ini sudah lama ditinggalkan. Dia hanyalah seorang anak kecil. Apakah dia masuk untuk mencuri ubin lantai? Aku akan berurusan denganmu nanti. Cepat buka pintunya. Hanya ada satu kunci di dalam api. Kaisar, suhu api arang ini sangat tinggi. Kunci itu mungkin sudah lama melelet. Kau berulang kali menyebabkan Kaisar memiliki kesan buruk terhadapku. Sekarang kuncinya juga hancur. Bocah itu pasti akan mati. Kaisar, hamba mohon, tolong selamatkan Xiao Pao. Xiao Pao sudah takut akan kegelapan sejak kecil. Jika dia dikurung di dalam, dia akan mati lemas, Kaisar. Kaisar, hamba akan segera pergi mencari. Pengrajin terampil untuk membuka kunci tersebut. Sudah terlambat. Hei Xiao Pao. Xiao Pao. Xiao Pao. Xiao Pao menderita kejang dan demam mendadak. Jika dia tidak segera diobati, nyawanya bisa dalam bahaya. Xiao Pao. Cepat, panggil tabib dewa. Tabib dewa, bagaimana keadaan anak itu? Melapor kepada Kaisar. Tabib dewa, Hamba telah memberikan akupuntur kepada Tuan Muda untuk menstabilkan tanda-tanda vitalnya. Namun malam ini, seseorang harus merawatnya dengan cermat. Setelah demamnya mereda, dia akan baik-baik saja. Itu luar biasa. Xiao Pao sudah aman sekarang. julurkan kakimu. Kaisar, tidak apa-apa. Ini hanya luka ringan. Tidak apa-apa. Kau menderita luka yang begitu parah, namun kau tidak mengeluarkan suara. Apakah kau benar-benar berpikir kau terbuat dari besi? Kaisar, tolong segera lepaskan. Ini melanggar aturan. Luka ini sudah bernanah. Jika tidak segera diobati, apakah kau ingin menjadi pincang? Apakah sangat sakit? The film was translated and narrated by M Media. Aku akan lebih lembut. Ibu, Xiao Pao, Kaisar, Permaisuri meminta kehadiran Anda. Putramu memberikan hormat kepada Permaisuri.
Jing Yuko demi seorang rakyat jelata. Benar-benar mengerahkan pengawal kekaisaran. Permaisuri terlepas dari status mulia atau rendah. Mereka semua adalah rakyatku. Terlebih lagi seseorang berani di dalam istana. Menyakiti seorang anak. Ini sungguh penghinaan terhadap wibawa kekaisaran beta. Bagaimana mungkin beta berdiam diri saja? Hamba tahu Anda murah hati. Tapi prioritas utama adalah agar Anda menemukan mahkota terlebih dahulu. Permaisuri harap tenang. Beta telah mengirim pengawal rahasia untuk menyisir seluruh negeri demi mencari keberadaan mahkota. Beta yakin tidak akan lama lagi sebelum ada petunjuk mengenai mahkota. Putra Anda mohon pamit sekarang. Xiao Pao. Mengapa beta merasa bahwa dia begitu familiar? Tidak, beta harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ibu, Xiao Pao, apakah ada bagian lain yang terasa sakit? Beritahu ibu. Ibu Xiao Pao baru saja bermimpi. Ayah yang menyelamatkan Xiao Pao. Xiao Pao. Kaisarlah yang baru saja menyelamatkanmu. Jika orang lain mendengarnya, kau akan dipenggal. Apakah kau mengerti? Ibu, Kaisar mengizinkan Xiao Pao untuk makan bakpao daging setiap hari. Dia juga menyelamatkan Xiao Pao. Kaisar benar-benar orang yang hebat. Di mana pejabat wanitawan dan putranya? Melapor kepada Kaisar. Tuan Muda telah bangun. Pejabat wanita Wen membawa Tuan Muda dan meninggalkan istana dengan izin. Seperempat jam yang lalu. Pejabat wanita Wan, Tuan Muda sudah bangun. Kalau begitu minumlah obatnya. Terima kasih tabib dewa. Ayo Xiao Pao. Mari minum obatnya. Lalu kita akan pulang. Ayo. Mungkin itu hanya karena dia memiliki usia yang sama dengan mahkota, sehingga beta mau tidak mau merasa sedikit dekat. Istana Kemurnian Surgawi. Sungguh sulit untuk diterima. Ampun Kaisar. Pejabat wanitawan telah mengambil cuti selama beberapa hari. Apakah dia menyebutkan kapan dia akan kembali ke istana? Tidak. The film was translated and narrated Kaisar. by M Media. Apakah Anda perlu memanggil tabib dewa? Tidak perlu. Benar sekali. Tabib dewa tentu tidak bisa menyembuhkan ini. Penyakit rindu. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Hamba hanya mengkhawatirkan pejabat wanitawan. Jangan sampai dia lalai akan tugasnya. Hamba mendengar bahwa Kaisar akhir-akhir ini terlalu banyak khawatir. Ini adalah teh yang terbuat dari bunga teratai salju dan bunga honeysuckle. Bersama dengan berbagai bunga lainnya, teh bunga ini dibuat. Setelah Kaisar meminumnya, pasti akan meredakan stres Kaisar. Pejabat wanitawan akhirnya ingat untuk kembali ke istana. Hamba tahu kesalahan hamba. Itulah sebabnya hamba secara khusus datang untuk memeriksa denyut nadi Kaisar demi kesehatan. Wan Kiki, saat kau kembali, kau memberiku kejutan besar. Kaisar hamba tidak melakukannya dengan sengaja. Bagaimana bisa ada darah? Tidak ada yang serius, hanya cedera ringan. Cedera ringan apa? Pada saat itu, Kaisar dengan paksa menabrak kunci pintu yang terbuat dari besi meteor. Begitulah cara beliau mendapatkan cedera ini. Beliau belum pulih selama beberapa hari berturut-turut. Hamba ingat bahwa pejabat wanita Wan juga seorang tabib.
Mengapa Anda tidak memeriksa Kaisar? Tidak, sama sekali tidak. Hamba hanyalah seorang tabib rakyat biasa. Kaisar, lebih baik memanggil tabib dewa untuk memeriksa Kaisar. Hamba ingat. Pejabat wanitawan berkata dia ingin membalas budi hamba. Mengapa? Masalah sekecil ini. Kau tidak mau membantu. Cedera ini. Jika hamba menahannya ini, akan berlalu. Apakah sakit? Ibu akan meniupnya untukmu. Kaisar. Pakaian Kaisar menutupi lukanya. Bagaimana jika Kaisar melepasnya sendiri? Hamba adalah pasiennya. Bagaimana mungkin hamba melepasnya sendiri? Hamba harus merepotkan tabib Wan untuk melakukannya secara pribadi. Tabib Wan, mengapa kau masih malu-malu? Mungkinkah sebelumnya kau belum pernah melihat tubuh pria? Siapa bilang hamba belum pernah melihatnya? Meskipun hanya ada satu. Orang itu pastilah suamimu, bukan? Dia hanyalah orang asing. Ini adalah Kaisar, hamba memiliki berita mendesak untuk dilaporkan. Masuk. Melapor kepada Kaisar. Permaisuri sangat cemas ingin melihat mahkota, sehingga beliau menyembunyikan identitasnya dan meninggalkan istana. Hal seperti itu terjadi. Bantu aku mengganti pakaianku. Sampaikan dekret lisan beta. Kirimkan pengawal rahasia untuk mencari keberadaan permaisuri di seluruh kota. Begitu dia ditemukan, segera kawal dia kembali ke istana dengan selamat. Hamba mematuhi dekret tersebut. hamba pasti salah lihat. Pria 6 tahun lalu itu terluka parah, muncul di padang gurun yang sunyi. Bagaimana mungkin dia adalah Kaisar yang dimanja dan diistimewakan? Di jalanan. Hamba sudah terlalu lama tidak meninggalkan The film istana. was Hamba translated benar-benar and tersesat. narrated by M Media. Kalah lagi. Itu adalah uang yang kudapatkan dari menjual putriku. Begitu aku mendapatkan uang, aku akan bermain satu putaran lagi. Aku pasti bisa memenangkan kembali modalmu. Wanita tua ini mengenakan emas dan perak. Kamu bisa tahu dia kaya hanya dengan melihatnya. Serahkan uangnya. Lancang. Aku adalah permaisuri. Beraninya kau menunjukkan sikap tidak hormat padaku. Permaisuri. Permaisuri saat ini berada di istana, menjalani kehidupan yang mewah. Kamu tidak pantas menjadi permaisuri. Serahkan. Ini benar-benar keterlaluan. Tepat di kaki kota kekaisaran. Kau berani merampok orang. Kau. Apakah kau tidak menghormati hukum kekaisaran? Kamu tidak mau memberikannya. Bergeraklah. Biar hamba beritahu. Hamba sudah laporkan ini ke pihak berwenang. Pergi dari sini segera. Untungnya, itu hanya jantung berdebar karena ketakutan. Ini adalah pil pelindung jantung. Setelah meminumnya, kau akan baik-baik saja. Ayo, hamba akan membantumu berdiri. Pelan-pelan. Anak yang baik. Kau telah menyelamatkanku. Kepingan perak ini adalah tanda terima kasihku untukmu. Hamba tidak bisa menerima ini. Hamba adalah seorang tabib, menyembuhkan sakit, dan selamatkan orang tugas hamba. Selain itu, saat kau bepergian keluar di masa depan, ingatlah untuk tidak pernah memamerkan kekayaanmu. Seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Kau baru bilang sudah laporkan ke pihak berwenang. Yamen sudah tutup. Bagaimana kau melaporkannya? Hamba, itu hanya untuk menipu mereka.
Mereka adalah dua pria bertubuh besar. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan mereka? Gadis ini sangat berani dan cerdik, serta polos dan baik hati. Jika bukan karena ibu kandung mahkota ada di sini, dia akan sangat cocok untuk Jingyu si pendiam itu. Ngomong-ngomong, di mana rumahmu? Hamba akan mengantarmu pulang. Jangan dibahas. Anakku itu memang berandal. Dia mengabaikanku sepenuhnya. Dan dia bahkan kehilangan cucu tertuaku. Membuatku terpisah dari darah dagingku sendiri. Kalau begitu dia benar-benar tidak berguna. Kalau begitu hamba akan mengantarmu pulang. Dan membantumu memberinya pelajaran. Rumah. Hamba bahkan tidak bisa mengingatnya. Kalau begitu, bagaimana jika kau ikut pulang bersamaku dulu? Baiklah, saat kau ingat besok, hamba akan mengantarmu pulang. Bagus sekali. Nyonya terhormat, ini adalah rumah hamba. Cucu tertua. Nenek akhirnya menemukanmu. Nenek yang terhormat, siapakah Anda? Xiaopo tidak mengenal Anda. Nyonya terhormat, apa maksud dari semua ini? Mengapa kau mencoba merebut anak hamba? Apakah kau ibu kandung anak ini? Surga benar-benar melihat. Sang Buddha telah menampakkan diri. Keluarga Xiao akhirnya memiliki pewaris. Kata-katamu, apa maksudnya? Nona, aku adalah nenek anak ini. Nenek yang terhormat, ibu bilang, Xiaopo tidak punya ayah. Jadi dia juga tidak punya nenek. Nona, lihat liontin jok ini. Ini adalah pusaka keluarga kami. Selama mereka memiliki garis keturunan keluarga Xiao, mereka semua akan memiliki tanda lahir yang sama. Lihat ini, bukankah ini sama dengan milik Xiaopo? Ibu Xiaopo juga punya tanda lahir. Apakah dia benar-benar nenek Xiaopo? Liontin Jok ini memang sama dengan 6 tahun lalu. Tanda and lahir di tubuh pria narrated itu by M. persis Mia. sama. Sepertinya dia tidak berbohong. Xiaopao, dia memang nenekmu. Cucu tersayang, biarkan nenek memelukmu. Itu luar biasa. Xiaopo akhirnya punya nenek. Nenek sangat merindukanmu. Gadis manis, kau telah menderita selama tahun-tahun ini. Kali ini aku datang secara khusus untuk membawa kalian berdua pulang, agar Xiaopeo bisa mengakui leluhurnya dan kembali ke klan. Kau ingin merebut anak hamba? Aku adalah Xiaopo milik ibu. Kecuali saat aku berada di sisi ibu, aku tidak akan pergi kemanapun. Apakah kau tahu siapa ayah Xiaopo? Hamba tidak peduli siapa ayahnya. Bahkan jika dia adalah kaisar, dia tidak bisa mengambil anak hamba dariku. Ibu jangan takut. Xiaopo adalah seorang pria. Aku akan membantumu mengusir orang jahat. Xiaopao kita adalah yang paling penurut. Karena ibu dan anak itu sangat menolak jika dia tahu bahwa ayah Xiaopo sebenarnya adalah kaisar saat ini. Aku takut dia akan semakin tidak mau kembali ke istana. Tidak, aku harus menyembunyikan identitasku darinya. Menantu, kau salah paham. Aku tidak di sini untuk merebut Xiaopo. Aku di sini untuk membawamu menikmati kehidupan yang nyaman. Putramu dan hamba tidak memiliki hubungan apapun. Hamba juga bukan menantumu. Xiaopo dan hamba, kita berdua sudah terbiasa menjalani kehidupan yang biasa ini. Mohon kembalilah. Selama aku mengakui kau adalah menantuku. Kau mungkin tidak memikirkan dirimu sendiri, tapi kau harus memikirkan tentang Xiaopo. Dia masih sangat muda. Kau tidak bisa membiarkannya tumbuh tanpa seorang ayah. Di dalam hati Xiaopo, ibu adalah yang terpenting. Nyonya tua. Anda dan putra Anda boleh mengunjungi Xiaopao kapan saja. Namun mengenai pengembalian garis keturunannya, izinkan hamba untuk memikirkannya lebih lanjut. Itu luar biasa. Xiaopo akhirnya punya ayah. Xiaopo bukan lagi anak haram. Tidak buruk. Gadis ini memiliki sifat yang murni dan baik. Tetap tenang, baik saat disukai maupun dihina. Dia pasti mampu jadi ibu teladan di masa depan. Menantu, aku akan membuka pintunya. Kau harus berpikir dengan matang.
berpikir dengan sangat matang. Permaisuri, hamba akhirnya menemukan Anda. Mengapa ada begitu banyak orang? Tempat yang salah. Dengar orang-orang di dalam. Jika kalian tidak segera membuka pintu, aku akan memaksa masuk. Namun melihat mereka tampaknya, mereka tidak datang ke tempat yang salah. Mungkinkah mereka kaki tangan? Dari 2 orang yang kita lihat di jalan tadi, cepat sembunyi. Tidak. Ini adalah pengawal yang ditemukan putraku untukku. Untuk melindungiku. Menantu kau bisa tenang. Aku akan kembali lebih dulu, setelah kau memikirkan semuanya. Aku pasti akan dengan penuh kemeriahan, membawamu pulang. Hamba mengerti. Nyonya tua mohon kembali terlebih dahulu. Agar keluarga Anda tidak mencemaskan Anda, cucu tersayang, ini adalah suar sinyal. Jika kau menemui bahaya di masa depan, tarik saja untuk membukanya. Begitu nenek melihatnya, dia akan segera datang menyelamatkanmu. Terima kasih nenek. Selamat tinggal. Aku akan datang menemuimu di lain hari, dan cucu tertuaku. Untungnya menantuku tidak menyadarinya. Jika tidak, cucu tertua yang akhirnya kudapatkan akan terlepas. Permaisuri, apakah Anda mengatakan bahwa penghuni halaman kecil ini sebenarnya adalah mahkota dan ibunya? Ya, ibu dan anak itu benar-benar telah menderita. Rumah yang sangat kecil, bahkan tidak ada ruang untuk berpijak. Aku tidak tahu bagaimana mereka berhasil bertahan selama bertahun-tahun ini. Permaisuri, mohon tenangkan pikiran Anda. Sekarang ibu dan anak ini, dengan perlindungan Anda mulai sekarang, hanya akan memiliki hari-hari yang baik di masa depan. Tepat sekali. Aku akan kembali sekarang dan memberitahu Jingyu, menyuruh Jingyu ini. Sejak kapan dia mulai memiliki pelayan istana yang melayaninya? Permaisuri, Kaisar begitu keras kepala untuk menetapkan ibu kandung mahkota sebagai permaisuri. Hamba khawatir ini bukan sekadar kesalahpahaman. Sesederhana itu. Apakah Anda mengatakan Jingyu melakukan ini karena wanita lain? Itulah sebabnya dia menolak untuk menetapkan ibu kandung mahkota sebagai permaisuri. Selidiki untuk Kaisar. Yang mana itu? Pelayan istana yang ceroboh itu, yang berani mendekati orang berkuasa. Wan, Kiki, kau sebenarnya masih memiliki keberanian untuk muncul di hadapan wanita muda ini. Tidakkah kau takut putramu akan jatuh ke tanganku lagi? Su Palxian, Kaisar baru saja mengurangi masa tahanan rumahmu. Tampaknya, kau masih belum jera. Ini semua karena kau, sehingga Kaisar menghukumku. Ini adalah Istana Timur. Saya adalah kepala pelayan wanita di Istana Timur. Jika kau berani menentang atasanmu lagi, jangan salahkan saya karena menghukummu sesuai aturan istana. Apakah Anda sudah dengar? Kaisar akan menetapkan ibu kandung mahkota sebagai permaisuri. Ya, dan tidak akan lama lagi, mahkota dan ibunya akan segera disambut kembali ke istana. Benarkah itu? Apakah Kaisar benar-benar akan mengangkat wanita keji itu sebagai permaisuri? Tidak, aku sama sekali tidak akan mengizinkannya. Posisi permaisuri hanya bisa menjadi milikku. Hamba hanyalah seorang anak pungut dibesarkan oleh banyak keluarga, dan bahkan melahirkan di luar nikah, menyebabkan Xiao Pao dijak sebagai anak tanpa ayah. Dengan tubuh yang cacat seperti ini, bagaimana hamba layak menerima cinta Kaisar? Mohon jangan. Wan Kiki. Kiki. Apakah kau tidak mengerti niat Kaisar? Kaisar. Kaisar Pa sepinya minum sendirian dalam diam. Mengapa tidak mengizinkan hamba melayani Kaisar? Kaisar, hamba menawarkan secangkir untuk Kaisar. Setelah malam ini, aku akan menjadi nyonya harem.
Kiki, kau telah tiba. Wan, Kiki, aku tidak pernah menyangka wanita keji ini akan berani merayu kaisar di belakangku. Kaisar ini hamba. Tidak, Kiki selalu membawa aroma segar tanaman obat. Bagaimana mungkin ada aroma bedak dan gincu yang begitu menyengat? Kau bukan dia pergi keluar dari pandangan kaisar. Kaisar, hamba datang periksa nadi Anda demi kesehatan. Kaisar. Kaisar. Kiki, kaisar mencintaimu. Kaisar sangat mencintaimu. Kiki, The film was Mengapa itu translated kau? and narrated Kaisar by mabuk tadi malam. M-Media. Yakinlah, kaisar pasti akan. Kaisar. Apa yang terjadi tadi malam? Hanyalah sebuah kecelakaan. Apa yang kau katakan? Hamba akan berpura-pura bahwa tadi malam tidak terjadi apa-apa. Hamba mohon Kaisar, jangan masukin ke hati. Tiga bulan kemudian, Istana Timur. Kaisar. Belakangan ini pejabat wanitawan tampaknya terus-menerus sengaja menghindari Anda. Akulah yang telah bersalah padanya. Pejabat wanitawan, apakah Anda baik-baik saja? Hamba baik-baik saja. Kau boleh kembali ke tugasmu sekarang. Ya. Apa yang harus hamba lakukan? Malam itu hamba sebenarnya mengandung benih naga. Sudah 3 bulan berlalu. Jika perut hamba semakin membesar, hamba tidak akan bisa lagi menyembunyikannya. Kiki, Salam Kaisar. kau akhirnya setuju untuk menemui kaisar. Hamba mohon Kaisar kabulkan permintaan hamba, dan izinkan hamba tinggalkan istana. Apakah kau benar-benar begitu? Tidak ingin melihat kaisar? Kaisar, ada perbedaan status antara Anda dan hamba. Jika keterikatan ini berlanjut, ini akan merugikan kita berdua. Hamba memohon agar Kaisar mengabulkan permintaan hamba. Baiklah. Apapun yang kau inginkan, kaisar akan mengabulkannya untukmu. Kaisar tidak akan memaksamu. Terima kasih Kaisar. Kiki, di dalam hatimu, apakah benar-benar tidak ada tempat untuk kaisar? Pelayan istana yang merayu Jingyu itu, Istana Shokan, kediaman permaisuri. apakah dia sudah diselidiki secara menyeluruh? Melapor kepada Yang Mulia Permaisuri, informan yang hamba kirimkan tidak mampu mendekatinya. Kita harus menunggu beberapa hari lagi. Bisakah hamba menantu dan cicit permaisuri sanggup menunggu? Hamba memiliki masalah penting untuk dilaporkan kepada permaisuri yang dapat menyelesaikan kekhawatiran permaisuri. Siapa yang berbicara dengan begitu lancang? Biarkan dia masuk. Masuklah. Ya.
Hamba memberikan hormat kepada permaisuri. Kamu adalah cucu Perdana Menteri Chu, bukan? Itu benar. Hamba tahu bahwa permaisuri soal pengangkatan permaisuri sangat khawatir. Setelah tahu ada yang menghalangi masalah ini, hamba tidak berani menyembunyikannya, dan secara khusus datang untuk melapor kepada permaisuri. Kalau begitu katakan pada Kaisar, siapa pelaku utama ini? Hamba ingin menuduh Wan Qixi, pejabat wanita Istana Timur, telah merayu Kaisar dan mencemari harem kekaisaran. Kejahatannya pantas dihukum mati. Apa yang kamu katakan? Wan Qixi hanyalah seorang wanita yang sudah menikah, dan dia bahkan membawa serta seorang anak dari pernikahan sebelumnya. Mengetahui Kaisar menyukai mahkota, dia menggunakan alasan merawat anak itu untuk merayu Kaisar. Selain itu, dia diam-diam mengandung seorang anak, bersiap untuk menipu Kaisar, dan secara delusi mendambakan posisi permaisuri. Permaisuri, mohon redam amarah Anda. Jika Anda merusak kesehatan karena marah, itu akan sangat mengerikan. Seorang wanita yang sudah menikah demi kemuliaan dan kekayaan, justru meninggalkan suami dan anaknya. Dengan delusi mencoba skema kucing luwak menggantikan mahkota, menodai garis keturunan kekaisaran. Wanita dengan rencana sedalam itu sama sekali tidak boleh tetap berada di sisi Kaisar. Kamu pergi, dan anak di dalam kandungannya gugurkan untuk Kaisar. Ya. Jika ibu melahirkan adik perempuan untukmu, apakah kau menyukainya? Xiao Bao akan punya adik perempuan. Itu hebat. Xiao Bao akan punya adik perempuan. Itu luar biasa. Su Paoshen, apa yang kau lakukan di sini? Hamba telah menerima perintah permaisuri untuk menghukum pelayan istana Wan Qixi. Permaisuri, hancurkan itu untukku. Bau kemiskinan. Berhenti. Apa yang sedang kau lakukan? Jangan sentuh tanaman obat ibuku. Hamba tidak tahu kejahatan apa yang telah hamba lakukan. Mohon jelaskan. Jika tidak, ini penyalahgunaan kekuasaan pribadi kalian semua. Kau tidak lebih dari seorang pelayan rendahan yang menghangatkan ranjang. Apakah kau pikir dengan naik ke tempat tidur Kaisar, kau bisa menjadi burung phoenix yang bangkit dari dahan? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Wan Qixi, aku beritahu kau, jika bukan karena kau yang mengandung keturunan kekaisaran, itu adalah aku. Jangan menindas ibuku. Mengapa kau berdiri terpaku di sana? Tarik dia menjauh dariku. Apa yang sedang kalian lakukan? Xiao Bao, jika kau menginginkan sesuatu hadapi aku, jangan sentuh dia. Aku bertindak berdasarkan dekret kekaisaran permaisuri untuk melenyapkan benih jahat di perutmu. Ini adalah obat penggugur kandungan. Hamba tidak akan meminumnya. Hari ini kau harus meminumnya, suka atau tidak. Kau harus meminumnya bahkan jika kau menolak. Jangan berani-berani menindas ibuku. Wan Qixi, kau hampir tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang. Namun kau berani berbicara kasar. Obat ini diberikan oleh permaisuri. Jika kau menolak meminumnya, itu berarti menentang dekret kekaisaran. Itu dapat dihukum mati. Hamba ingin pergi dan menemui permaisuri dan Kaisar untuk menjelaskan kepada mereka bahwa setelah hamba melahirkan anak ini, hamba akan membawa anak ini jauh dari ibu kota dan tidak akan pernah menginjakan kaki di sini lagi seumur hidup. Apakah kau pikir permaisuri akan mempercayai kata-kata menipumu? Kaisar dan permaisuri hanya mengakui anak yang merupakan pangeran sah. Mereka sama sekali tidak akan membiarkanmu menodai garis keturunan kekaisaran. Kau harus berhenti memiliki delusi bodoh seperti itu. Keluarga kekaisaran adalah yang paling kejam. Hamba sebenarnya berani berharap bahwa Kaisar dapat memiliki sedikit kasih sayang yang tulus untuk hamba. Aku menyarankanmu untuk dengan patuh meminum obat itu. Jika kau menolak meminumnya, bukan hanya kau dan benih jahat di perutmu, tetapi bahkan putramu juga. Apapun yang kau inginkan hadapi aku. Jika tidak bahkan sebagai hantu pun, hamba tidak akan mengampunimu. Su Paoshen. Selama benih jahat ini hilang, Wan Qixi, wanita ini tidak akan pernah berpikir untuk memanjat di atasku. Dasar bocah liar, beraninya kau menggigitku. Xiao Bao, cepat lari. Sekumpulan sampah tidak berguna. Cepat kejar dia. Baik. Lawat sana, pergi. Ibu, tunggu, aku menemukan ayah dan nenek untuk menyelamatkanmu. Tidak. Cucu Kaisar dalam bahaya. Kumpulkan semua orang dan segera tinggalkan istana. Cepat selamatkan menantu Kaisar dan cucu Kaisar juga. Baik. Sekumpulan sampah tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangkap satu anak pun. Ini memang suara sinyal permaisuri.
Jadi ini memang suara sinyal permaisuri. Masuk akal dia adalah nenek Xiaopao. Tapi bagaimana mungkin dia adalah permaisuri? Tampaknya, permaisuri tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin menyingkirkan anak itu. Di dalam rahimmu, hari kiamatmu sudah dekat. Xiaopao, larilah anakku. Larilah sejauh yang kau bisa. Jika ibu sudah tiada, dan kau sendirian, kau harus menjalani kehidupan yang benar-benar baik. Dasar pelacur, ini semua karena kau merayu kaisar di belakangku. Jika bukan karena kau, aku pasti sudah menjadi permaisuri sejak lama. Di bawah satu orang di atas 10.000. Hamba tidak melakukannya. Hamba tidak merayu kaisar. Karena kau tidak mau meminum obatmu dengan patuh, maka biarkan aku membantumu. Su Baoxian, jika kau sembarangan sakiti orang, tak bersalah seperti ini, kau akan menerima pembalasan. Kalian berdua tahan dia untukku. Hari ini makhluk jahat ini harus mati. Apa ini? Melapor kepada kaisar. Permaisuri mengetahui bahwa pejabat wanita Wan diam-diam hamil, sehingga menodai garis keturunan kekaisaran. Beliau mengambil obat penggugur kandungan dan meninggalkan istana. Kiki benar-benar mengandung anak kaisar. Kaisar, jika permaisuri benar-benar bertindak, itu akan terlambat. Panggil pengawal kekaisaran. Ikuti kaisar keluar dari istana. Hamba tidak akan meminumnya. Bawakan aku dosis obat lagi. Nona, obat keguguran kita sudah habis. Permaisuri akan segera tiba. Apa yang harus kita lakukan? Permaisuri hanya mengatakan untuk membunuh anak itu, namun tidak merinci caranya. Wan, Kiki, karena kau tidak menghargai kebaikanku, maka jangan salahkan aku jika aku melakukannya sendiri. Tidak, hamba mohon, jangan sakiti anak hamba. Tidak. Berhenti. Kiki. Kaisar, selamatkan hamba. Kaisar minta maaf. Ini salah kaisar karena datang terlambat. Kaisar, mengapa kau datang? Su Baoxian, kaisar telah berulang kali mengampunimu. Namun kaisar tidak pernah menyangka kau berani menyentuh keturunan kekaisaran kaisar. Apakah kau percaya? Kaisar akan memusnahkan 9 keturunan keluargamu. Kaisar, permaisuri ini, Wan Kiki, tidak layak mengandung keturunan kekaisaran. Hamba hanya menjalankan perintah. Apakah kau pikir, dengan dukungan permaisuri, kaisar tidak berani menyentuhmu? Pengawal. Su Baoxian telah mencelakai keturunan kekaisaran kaisar. Kejahatannya pantas dihukum mati. Keluarga Su, seluruh klan akan dieksekusi. Tidak. Kiki. Dia telah menyakitimu begitu dalam. Namun kau masih ingin memohon untuknya. Kaisar dan permaisuri. Sudah, karena soal pengangkatan permaisuri. Lalu timbul perselisihan. Jika karena hamba mengeksekusi pejabat istana berpangkat tinggi lainnya, hamba akan benar-benar menjadi pendosa sepanjang masa. Hamba memohon agar kaisar menunjukkan belas kasihan. Benar kaisar, ayah hamba adalah Perdana Menteri istana saat ini. Beliau telah mengabdi pada Ki Agung selama puluhan tahun. Sekalipun tidak memiliki jasa besar, beliau telah bekerja keras. Hamba memohon kepada kaisar, demi permaisuri dan ayah hamba, ampunilah nyawa hamba. Sampaikan dekret kekaisaran kaisar. Perdana Menteri Su, karena gagal mendidik putrinya dengan benar, akan diturunkan 3 pangkat secara berturut-turut. Su Baoxian akan menerima 30 cambukan rotan. Semua personel lain yang terlibat akan dihukum cambuk sampai mati. Kaisar ampuni nyawa kami. Ya, Cepat. Segera panggil tabib dewa. Wan Kiki, kau telah membuatku kehilangan muka. Aku akan memastikan kau mati dengan cara yang mengerikan. Nenek, Xiaobo, cucu kesayanganku. Siapa yang memukulmu hingga seperti ini? nenek orang jahat. Ingin memukul ibu. Mohon segera selamatkan dia. Apa ini benar-benar terjadi?
Ayo pergi. The film was translated and Menantu. narrated by M Media. Ini? Apa yang terjadi di sini? Permaisuri, sepertinya tempat ini telah diacak-acak. Hamba khawatir Yang Mulia Permaisuri sudah. Diam. Ibu, di mana kau? Ibu, apakah kau tidak menginginkan Xiaopo lagi? Cepat. Meski harus gali 3 kaki ke tanah, kita harus temukan menantu kaisar. Baik. Ibu. Di mana kau? Ibu, di mana kau? Ibu. Nenek, ibu dibawa pergi oleh orang jahat. Mohon segera selamatkan ibuku. Cucu kesayanganku, nenek sudah mengirim orang untuk mencari ibumu. Dia akan baik-baik saja. Melapor kepada permaisuri. Orang tersebut tidak ditemukan. Cucu. Ya Tuhan, mahkota demam. Dia pasti ketakutan tadi. Cepat, segera kembali ke istana dan temukan tabib dewa terbaik. Bagaimana keadaannya? Di mana tabib dewa? Permaisuri, semua tabib dewa telah dipanggil oleh kaisar. Mereka berkata harus mengobati pelayan istana itu terlebih dahulu dan tidak dapat melayani kita di sini. Apa? Kamu bajingan. Dia bahkan tidak peduli dengan nyawa putranya sendiri. Ibu. Aku sakit. Bawa mahkota. Kaisar harus bertanya kepada kaisar, apakah pelayan keji itu lebih penting atau putranya sendiri yang lebih penting? Tabib Dewa, cepatlah. Istana Kemuliaan Surgawi. Di mana Tabib Dewa? Tabib Dewa, bagaimana keadaan Kiki? Pejabat wanita Wang telah menderita tekanan yang luar biasa yang menyebabkan fluktuasi emosional. Ada tanda-tanda keguguran. Aku perintahkan kalian. Kalian harus menyembuhkan Kiki. Pejabat wanita Wang telah dianiaya terlalu lama. Hamba hanya bisa melakukan yang terbaik. Jika Kiki dan anak itu terjadi sesuatu pada, aku akan membuat kalian semua dikubur hidup-hidup bersama mereka. Sekarang pergilah dengan cepat. Ya, Xiaopao. Kiki. Jangan khawatir. Aku pasti akan melindungi anak kita. Ibunda Sui, Anda jelas tahu Kiki sedang mengandung anakku. Mengapa Anda masih mengiriminya obat yang menyebabkan keguguran? Anda benar-benar terlalu jahat. Jingyu, kamu harus sadar. Keluarga Xiao hanya memiliki satu pewaris selama 18 generasi. Kamu sudah memiliki mahkota. Bagaimana mungkin pelayan keji ini bisa mengandung darah dagingmu? Jelas sekali. Dia berselingkuh dengan seseorang dan mengandung anak haram, menggunakan kesempatan itu untuk menjebakmu. Mustahil. Kiki itu polos dan baik hati. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Mulai sekarang, dengan adanya aku di sini, aku melarang siapapun untuk menyakiti Kiki. Baiklah. Kaisar tidak bisa lagi mengendalikanmu. Tabib Dewa, ikuti Kaisar. Tidak ada yang diizinkan pergi sebelum Kiki pulih sepenuhnya. Tidak boleh ada satupun Tabib Dewa. Tidak ada yang diizinkan pergi. Apakah kamu benar-benar demi budak keji ini akan hanya berdiri dan menonton putramu sendiri mati? Apa yang Anda katakan? Bawa mahkota ke sini. Mahkota. Apa yang terjadi dengan mahkota? Mahkota dan menantu Kaisar telah dirundung. Sudah terlambat saat Kaisar tiba. Menantu Kaisar hilang. Anak ini, demi menyelamatkan ibunya, berlari hingga bermandikan keringat. Dahinya sangat panas. Tabib Dewa, segera periksa anak itu. Bagaimana keadaannya? ya. Kaisar. Permaisuri. Mahkota mengalami demam tinggi dan kejang-kejang. Dia harus segera diobati. Kalian semua, segera bawa mahkota ke Istana Shoukan untuk diobati. The film was translated and Kaisar, narrated by bukankah M Anda Media. akan datang melihatnya? Ibunda, mahkota ada dalam penjagaan Anda. Tetapi Kiki hanya memiliki diriku. Mohon tenanglah, setelah Kiki pulih sepenuhnya,
Aku akan pergi menemui anak itu. Keterlaluan. Anda benar-benar tega menelantarkan putra kandung Anda sendiri demi wanita ini. Xiao Pao, jangan sakiti anak hamba. Kiki, Aku ingin melihat seperti apa wanita penggoda macam apa perempuan rendahan ini yang telah memikat kaisar. Ini gawat. Mahkota sedang kejang-kejang. Apa? Cepat. Kembali ke istana Shokang. Lekas. Kaisar, di mana Xiao Pao? aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Aku yakin tidak akan lama lagi. Maka aku bisa membawanya kembali ke istana. Itu bagus. Wan Kiki, kamu sungguh sangat lancang. Berani-beraninya secara diam-diam mengandung keturunan kekaisaranku. Kaisar, malam itu hanyalah sebuah kecelakaan. Tenanglah Kaisar. Anak ini hanyalah anak hamba. Di seluruh dunia ini, adakah tanah yang bukan wilayah raja? Kamu mengandung anakku. Kemana kamu bisa melarikan diri? Maka hamba akan membawa anak ini ke Mobi. Lagi pula, hamba sanggup membesarkan satu Xiao Pao. Hamba tidak takut memiliki satu anak lagi. Selamat Kaisar. Pejabat wanita Wam sudah hamil. Selama 3 bulan. Apalagi ini sepasang bayi kembar naga dan Phoenix. Ini adalah obat pencegah keguguran. Yang diracik khusus untuk pejabat wanita Wan. Itu luar biasa. Klan Sioku 18 generasi hanya satu pewaris. Aku akhirnya mematahkan kutukan ini. Sepasang anak kembar. Kiki, kamu membesarkan satu anak. Sudah cukup sulit. Apakah kamu yakin bisa membesarkan 2 lagi? Paling buruk, hamba hanya perlu mengambil beberapa pekerjaan lagi. Hamba pasti bisa menghidupi mereka. Tabib Dewa, bagaimana menurutmu? Pejabat wanita Wan adalah orang yang pekerja keras dan sabar. Mungkin membesarkan 3 anak. Masalahnya cukup serius. Karena pejabat wanita Wan saat ini tidak stabil. Dia harus beristirahat dengan tenang. Jika tidak, janinnya akan terancam. Kiki, apakah kamu mendengarnya? Tabib Dewa mengatakan, kamu bisa membesarkan anak-anak itu jika kamu mau. Tetapi kamu harus melahirkan dengan selamat terlebih dahulu. Bagaimana dengan ini? Tinggallah di istana dan pulihkan dirimu dengan tenang. Namun, Permaisuri dan Kaisar, bukankah Anda hanya peduli pada anak itu saja mahkota? Jika tidak, mengapa Anda membiarkan Su Palshin mengirimkan obat penggugur kandungan kepada hamba? Kiki, seandainya aku tahu, kamu mengandung keturunan kekaisaranku, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti ujung jarimu sedikit pun. Aku bersumpah, tidak peduli seberapa mulia mahkota di masa depan, anak-anak di dalam kandunganmu akan sama mulianya. Benarkah? Namun, mahkota dan permaisuri akan segera kembali ke istana. Jika hamba tetap di sini, ini pasti akan merugikan Anda semua. Aku benar-benar tidak akan menikahi wanita itu sebagai istriku. Di dalam hatiku, permaisuriku hanya bisa dirimu. Bahwa Kaisar peduli pada hamba sudah membuat hamba sangat bahagia. Hanya saja Xiao Pao tidak pernah memiliki ayah sejak kecil. Dan hamba tidak bisa meninggalkannya. Orang yang aku cintai adalah kamu. Selama kamu bersedia, kamu bisa membawa Xiao Pao masuk ke istana bersamamu. Aku akan memperlakukannya seperti anakku sendiri. Jika aku melanggar sumpah ini, biarlah aku mati dengan cara yang mengerikan. Jangan bicara omong kosong. Jika Kaisar wafat, hamba akan menemani Kaisar. Aku sudah menduganya. Kiki masih mencintaiku. Aku pasti akan menikahimu dan menjadikanmu permaisuri, pasangan seumur hidup. Hamba dalam hidup ini bersama Kaisar. Hidup dan mati bersama dikubur dalam satu liang lahat. Karena kamu telah setuju untuk menikah denganku, bukankah seharusnya kamu mengubah panggilanmu? Suamiku. Tidak hamba saat ini.
masih mengandung. Maka hari ini aku akan menahan diri untuk tidak menyentuhmu sementara waktu. Namun di masa depan, kamu harus mengimbangiku 2 kali lipat. Ruang belajar kekaisaran. Keluarkan dekretku. Segera siapkan upacara penobatan Permaisuri Agung. Aku ingin memberi Kiki sebuah kejutan. Ya, Ibu kau adalah pengantin tercantik di seluruh dunia. Kau pandai sekali merayu. Orang-orang nenekmu yang datang menjemput kita sudah tiba. Ayo pergi. Komandan Chin, mengapa Anda yang datang? pejabat wanitawan, Kaisar mengutus hamba untuk mengawal Anda ke upacara agung penobatan permaisuri. Nyonya Tuan Muda, itu adalah Nyonya Tua Xiao yang mengirim hamba untuk menjemput Anda. Pejabat wanitawan ini adalah Komandan Chen, mohon kembali dan sampaikan kepada Kaisar bahwa dia dan hamba tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Ayo pergi. di ibu kota ini selain keluarga kekaisaran. Kapan pernah ada yang lain? Keluarga bermarga Xiao. Kaisar ini gawat. Bukankah aku sudah memerintahkanmu untuk menjemput Wan Kiki dan putranya? Di mana mereka? Pejabat wanitawan dia akan menikah. Apa katamu? Aku ingin melihat siapa yang berani menikahi wanitaku. Jingyu. Mahkota akan berpartisipasi akui leluhur. Mengapa Kaisar pergi? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat. Nyonya muda ada tepat di depan. Xiao Pao, kau akan segera bertemu ayah. Apakah kau senang? Ibu, apakah ayah akan menyukai Xiao Pao? Tentu saja Xiao Pao kita sangat penurut. Dan sangat pengertian. Ayah pasti akan menyukaimu. Ayo pergi. Berhenti. Wan Kiki, beraninya kau masih muncul. Ini bukan rumahmu. Mengapa hamba tidak boleh datang? Mengapa kau memukul hamba? Permaisuri mengatakan kau tidak akan membiarkan masalah ini selesai. Hamba masih tidak mempercayainya. Kau jelas tahu Kaisar tidak bisa menikahimu. Apakah kau pikir dengan mengenakan pakaian pengantin, kau bisa berhasil? Jangan berani-berani menghina ibuku. Benar-benar anak yang lahir dari seorang ibu, namun tanpa bimbingan seorang ayah. Xiao Pao bukan anak tanpa ayah. Ayah Xiao Pao ada di dalam. Semua orang di sini adalah sosok yang berkuasa, entah kaya atau bangsawan. Itu bukan anak tanpa ayah sepertimu, yang bisa bergantung. Xiao Pao bukan anak tanpa ayah. Segera minta maaf padanya. Lalu mengapa kau tidak memberitahu kami siapa nama ayah putramu? Ayah Xiao Pao, bermarga Xiao, dan dia ada di dalam. Ibu kota punya keluarga Xiao. Jangan katakan padaku kau mencoba mengatakan, anak ini adalah putra Kaisar. Hamba tidak. Ayah anak itu memang bermarga Xiao. Neneknya sendiri yang mengatakannya kepada hamba. Nona Zhu, ayah Tuan Muda, memang bermarga Xiao. Kepulangannya kali ini justru untuk mengakui leluhurnya. Baiklah Wan Kiki, kau benar-benar membiarkan seseorang memberikan kesaksian palsu. Ini adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Melihat pembawaannya, aku khawatir dia bahkan tidak tahu siapa ayah dari anak itu. Bukan berani memalsukan garis keturunan kekaisaran. Hukuman berat. Xiao Gou tidak berbohong. Ibu Xiao Pao takut. Jika kau tidak percaya, maka kita akan masuk ke dalam dan menghadapi mereka secara langsung. Sepertinya kau tidak akan mengaku dengan patuh. Lepaskan hamba, entah aku mengaku atau tidak. Hamba tidak bersalah. Pengawal, telanjangi orang ini dan arak dia di depan umum. Ya, Apa yang sedang kau coba lakukan? Lepaskan hamba. Lepaskan hamba. mahkota dan ibu kandung mahkota benar-benar diperlakukan seperti ini. Beta harus segera pergi mencari permaisuri. Permaisuri. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Apa yang terjadi padamu? Di mana mahkota dan permaisuri? Mahkota dan permaisuri berada di pintu masuk makam kekaisaran dan mereka dipukuli oleh seseorang. Apa ini keterlaluan? Aku permaisuri ingin melihat siapa yang begitu lancang berani memukul mahkota dan permaisuri. Pergi bawa aku melihatnya.
Segera lepaskan Xiao Pao. Apapun yang kau inginkan tunjukkan padaku. Su Palxian. Hari ini adalah hari sukacita hamba. Jika kau melepaskannya, masa lalu biarlah berlalu. Hamba bisa melupakan dendam masa lalu. Hari penuh sukacita apa? Aku akan mengubahnya menjadi hari penuh duka. Laksanakan hukuman. Apa yang sedang kau lakukan? Su Palxian, kau menyalahgunakan kekuasaan untuk hukuman pribadi. Hamba bisa melaporkanmu ke Yamen. Jika aku mengatakan kau bersalah, maka kau bersalah. Laksanakan hukuman. Permaisuri tiba. Tolong, seret dia pergi untukku, dan kirim dia ke gudang kayu bakar. Ya, Tolong. Tolong. Lepaskan hamba. pergi. Salam hormat kepada Permaisuri. Bangkitlah. Terima kasih Permaisuri. Mengapa ada keributan seperti ini? Melapor kepada Permaisuri. Itu adalah pelayan rendahan Wan Kiki yang mengandalkan fakta bahwa dia mengandung benih naga. Datang ke sini untuk membuat masalah. Hamba sudah menangkap mereka dan menunggu keputusan Anda. Kau menangani ini dengan baik. Aku Permaisuri masih harus pergi mencari mahkota dan Permaisuri. Aku akan menyerahkan masalah ini untuk kau tangani. Hamba mematuhi dekret. Lepaskan hamba. Gudang kayu bakar. Wan Kiki, kali ini tidak ada yang datang menyelamatkanmu. Kau dan putramu bisa pergi dengan tenang sekarang. Su Palxian, biarkan hamba keluar. Ibu Xiao Pao takut. Xiao Pao jangan takut. Ibu pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Xiao Pao, cepat pergi. Xiao Pao, nenek dan ayahmu ada di sini. Cepat pergilah temui mereka. Tidak, aku ingin pergi bersama ibu. Xiao Pao, jadilah anak penurut, cepat pergi. Xiao Pao, lari yang cepat. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana keadaannya? Apakah kau sudah menemukan mahkota dan permaisuri? Permaisuri, maafkan hamba. Masih belum ada tanda-tanda keberadaan mahkota dan permaisuri. Keberadaan. Hamba telah mengirim personel tambahan. Segera laporkan begitu ada berita. Cari lagi dan lagi. Baik. Semoga Buddha memberkati kita, berkati cucuku dan menantuku agar selamat dan sehat. Biarkan keluarga kita bersatu kembali. Nenek, maafkan Xiao Pao. Cucuku sayang, mengapa kau ada di sini? Nenek, Xiao Pao ayahnya ibu menemukanmu. Ibu dibawa pergi oleh orang jahat. Mohon segera selamatkan dia. Apa? Seseorang berani menyakiti menantuku. Kemari bawa nenek ke sana. Itu sepertinya arah gudang kayu bakar. Kaisar, seseorang di makam kekaisaran. Melihat pejabat wanitawan. Kembali ke makam kekaisaran segera. Makam kekaisaran. Selamat Kaisar. Dengan sukacita menyambut mahkota. Keluarga telah bersatu kembali. Kaisar, hamba sudah lama menunggu Kaisar. Kaisar, apa yang sedang Anda lakukan? Di mana Kiki? Kaisar, hamba tidak tahu. Kaisar, ampunilah nyawa hamba. Kaisar Wan Kiki membawa anak haram untuk menyamar sebagai pangeran dan membuat keributan di upacara pengakuan garis keturunan. Permaisurilah yang memerintahkan untuk dipenjara Wan Kiki. Menurut hukum, kejahatannya setara hukuman mati. Kau sedang menjemput ajalmu. Sedang terbakar. Itu terbakar. Kaisar tidak bisa menemui Wan Kiki. Permaisuri mengatakan. Jika sesuatu Kiki terjadi pada keluarga Sumu,
tidak akan memiliki alasan untuk tetap ada. Kaisar, tolong. Apakah ada orang lain di sini? Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Kiki, Kaisar, apinya terlalu besar. Anda tidak boleh mempertaruhkan nyawa Anda. Kaisar, mungkin Wan Kiki sudah berubah menjadi tulang belulang. Sekalipun Kaisar masuk itu tidak akan berguna. Baik, Kaisar. bahkan jika aku harus mati, aku harus menyelamatkannya. Tidak, Kaisar, Kiki, kau datang. Kiki, kau berjanji padaku bahwa kau akan menjadi permaisuriku jika kau berani menipuku. Bahkan jika aku mati, bahkan jika aku mencapai alam baka, aku akan menyeretmu kembali. Baiklah, aku akan membawamu keluar dari sini. Kaisar, cepat kau harus pergi. Kakiku terjepit, aku tidak bisa bergerak. Tidak, bahkan jika aku mati, aku akan mati bersamamu. Permaisuri, Kaisar demi pelayan rendahan itu, bergegas masuk ke dalam api yang berkobar. Apa yang harus kita lakukan? Apa? Cepat, padamkan apinya. Ibu Xiao Pao menginginkan ibu. Kaisar, lihat dengan cepat. Jing Yu sekarang setelah keberadaan permaisuri tidak diketahui. Kau justru bermesraan dengan pelayan ini. Tata krama macam apa ini? Ibunda permaisuri yang kuakui hanyalah Kiki. Jika ibu terus memaksaku, aku bersedia menyerahkan tahta kepada mahkota. Dan bersama Kiki, hidup sebagai pasangan biasa. Kamu bajingan, betapa bodohnya dirimu. The film was Di mana translated kamu menempatkan and mahkota? narrated by M Media. Bantu aku berdiri. Ibu, Xiao Pao. Sungguh luar biasa kau selamat. Mahkota, apa yang baru saja kau panggil dia? Xiao Pao adalah anakku. Menantu. Bagaimana mungkin itu dirimu? Permaisuri. Bukankah ibu menolak mengizinkanku menikahinya? Permaisuri telah menyetujuinya. Disetujui. Dia adalah ibu kandung mahkota. Dia adalah menantu yang diakui oleh permaisuri. Beta tidak pernah menyangka hal ini. Dia adalah pelayan istana yang kamu cintai. Ternyata kau. Jadi, permaisuri. Xiao Pao benar-benar anak kaisar. Kiki tidak pernah menyangka. Orang yang menyelamatkanku di gua 6 tahun lalu, ternyata adalah dirimu.